Perkenalkan, nama saya Retno Panitis dengan NIM 85802020869. Mahasiswa semester 6 Universitas Terbuka UP BJJ Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan percobaan struktur dan fungsi telinga, di mana tujuan praktikum pada kali ini adalah untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama, gambar struktur alat pendengaran pada manusia. Yang kedua, lembar pengamatan dan juga alat tulis. Telinga merupakan organ pendengaran dan keseimbangan. Di dalam telinga terdapat 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan juga saluran telinga. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga, saluran eustasius, dan juga tulang-tulang pendengaran, di mana tulang-tulang pendengaran ini terdiri dari tulang sangurdi, tulang martil, dan juga tulang landasan. Yang terakhir, pada telinga dalam terdiri dari 3 saluran tengah lingkaran, saraf pendengaran, dan rumah siput atau koklea. Bagian-bagian yang menyusun telinga, yang pertama adalah telinga luar. Telinga luar merupakan bagian telinga yang berguna sebagai penangkap getaran suara. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, kelenjar minyak dan selaput yang disebut dengan gendang telinga. Daun telinga terbuat dari tulang rawan yang berfungsi untuk menangkap getaran. Getaran yang dihantarkan melalui lubang pendengaran akan menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, lubang pendengaran dilapisi kulit berambut halus dan kelenjar keringat yang memproduksi minyak serumen yang berfungsi untuk menangkap partikel seperti debu dan menghalangi masuknya air. Bagian telinga kedua yaitu telinga tengah. Telinga tengah berupa rongga yang berisi udara. Pada bagian telinga tengah ini terdiri dari selaput pendengaran atau gendang telinga, saluran eustasius, dan juga tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi, di mana letaknya saling bersambungan, yang disebut dengan ossicle. Tugas ketiga tulang tersebut menangkap getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke membran yang menyelubungi tingkap oval atau tingkap jorong yang ada di telinga bagian dalam, sehingga getaran diteruskan lagi ke telinga dalam. Jika ada bunyi gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran akan bergetar. Rongga telinga bagian tengah dihubungkan dengan rongga mulut bagian belakang oleh suatu saluran yang disebut pembuluh eustasius. Saluran ini baru terbuka pada saat kita mengunyah, menelan, menguap, bersin, atau membuka mulut. Fungsi pembuluh eustasius adalah untuk memasukkan udara ke telinga bagian tengah dan menjadikan tekanan udara di gendang telinga sama dengan tekanan udara luar. Apabila kita mendengar suara yang keras seperti ledakan, sebaiknya kita membuka mulut agar gendang telinga kita tidak robek karena tekanan yang kuat dari luar, yang dapat menyebabkan pendengaran terganggu. Selanjutnya adalah gendang telinga. Fungsi gendang telinga adalah membran timpani yang bertindak sebagai penghantar getaran suara dari telinga luar ke telinga tengah.
serta melindungi telinga tengah dari kotoran, bakteri, dan benda asing. Getaran suara yang diterima gendang telinga akan diteruskan ke tulang pendengaran di telinga tengah, yang kemudian mengubahnya menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Bagian telinga ketiga yaitu telinga dalam. Pada telinga dalam ini terdiri dari yang pertama, saluran setengah lingkaran. Fungsi utama dari ketiga saluran setengah lingkaran adalah untuk menjaga keseimbangan dan mendeteksi gerakan rotasi kepala. Ketiga saluran ini tersusun secara tegak lurus satu sama lain, yang memungkinkan mereka mendeteksi gerakan memutar pada berbagai bidang. Di dalamnya terdapat cairan dan sel-sel rambut. Saat kepala berputar, cairan bergerak membengkokkan sel-sel rambut yang kemudian mengirim sinyal ke otak mengenai arah dan kecepatan gerakan rotasi. Selanjutnya adalah rumah siput atau koklea. Fungsi utama koklea adalah sebagai organ pendengaran. Koklea ini berbentuk spiral seperti cangkang siput dan berisi cairan serta organ korti. Organ korti adalah struktur yang mengandung ribuan sel rambut. Ketika gelombang suara memasuki telinga, getaran diteruskan ke cairan di koklea. Pergerakan cairan ini menyebabkan sel-sel rambut di organ korti menekuk. Pembengkokan sel-sel rambut ini mengubah energi mekanik getaran menjadi sinyal listrik atau impuls saraf yang dikirim ke otak. Selanjutnya, saraf pendengaran. Fungsi saraf pendengaran adalah untuk mengirimkan informasi sensorik dari telinga dalam ke otak. Pada saraf ini terdiri dari dua cabang utama, yaitu saraf koklea yang membawa sinyal listrik dari koklea ke pusat pendengaran di otak, serta saraf vestibular yang membawa sinyal dari saluran setengah lingkaran dan organ keseimbangan lainnya ke otak. Singkatnya, koklea mengubah suara menjadi sinyal, saluran setengah lingkaran mendeteksi gerakan, dan saraf pendengaran mengantarkan kedua jenis sinyal tersebut ke otak. Demikianlah video praktikum mengenai struktur dan fungsi telinga. Adapun kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.